Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan bersama Lamanda Walet. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara-cara dalam penyetingan suara walet di dalam gedung. Ini sudah saya demonstrasikan untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan suara panggil atau tariknya di masing-masing speaker. Oke, jangan di skip ya kawan-kawan, biar kawan-kawan paham bagaimana cara menyeting suara di dalam ruang gedung RBW kita. Oke, selanjutnya mari kita coba demonstrasikan, mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham. Kawan-kawan, cara ini bisa dilakukan dengan teman ataupun sendiri, tergantung dari posisi peletakan ruangan mesin pada gedung RBW kita. Adapun langkah awalnya, saya nyalakan dulu untuk suara panggil. Biar di sini saja, kita pada suara inap dulu. Nah, ini posisi volume saya kecilkan semua untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3. Biasanya saya dalam melakukan penyetingan saya lakukan untuk lantai yang pertama, yaitu pada lantai 3 untuk volumenya. Ini untuk settingan volume, usahakan kawan-kawan jangan berpatokan pada arah jam, karena setiap gedung itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang pertama, bisa dari mesin, tarikan mesin setiap gedung itu berbeda-beda, jadi tidak bisa kita berpatokan pada arah jam. Yang kedua, dari jumlah speaker, setiap gedung pasti berbeda jumlah speaker dan penataan speakernya, seberapa panjang induknya itu akan membedakan tarikan dari suara, dari tarikan mesin pada suara yang dihasilkan nanti. Oke, ini kita demonstrasikan dengan menggunakan satu speaker. Oke kawan-kawan, untuk lantai 3 ini usahakan pelan-pelan dalam menyetingnya. Jika dirasa sudah enak didengar di dalam, setelah kita setting ini, kita masuk ke ruangan atau kita dengan teman pakai handphone, telepon, satu menyeting, satu mendengarkan suara di dalam ruangan. Ketika suara sudah terdengar enak di ruangan, di dalam ruangan untuk posisi lantai 3 ini, maka volume jangan kita utak-atik lagi, tapi kita matikan posisi plus ataupun minus pada kabel induk di lantai 3 tadi. Nah, seperti ini. Setelah selesai penyetingan untuk lantai 3, kita lanjut lagi ke lantai 2. Oke. Untuk lantai 3 dan lantai 2, biasanya kalau saya pribadi, lantai 3 ke lantai 2 lebih agak sedikit keras, atau bisa juga kita seimbangkan penyetingannya. Ketika sudah dirasa enak, maka posisinya kita matikan kembali seperti yang di awal tadi. Kita lepas satu kabelnya. Oke, selanjutnya kita ke lantai 1. Usahakan menyeting suara di dalam ruangan jangan terlalu keras, asalkan enak. Biasanya kalau saya menyeting 3 lantai, lantai 1 akan saya sedikit agak lebih dominan daripada lantai 2 dan lantai 3, karena
satu itu segala proses aktivitas di luar pasti akan berkaitan, akan terdengar duluan di lantai satu. Makanya saya lebih keraskan sedikit frekuensi volumenya dari ketiga lantai ini. Jadi ketika udah selesai semua, kita kembali lagi pada proses yang awal tadi. Kita masukkan satu-satu itunya. Nah, jadi ketiga lantai ini sudah berbunyi semua, settingan tidak berubah dari awal tadi. Jadi sudah selesai semua settingan ini. Ketika sudah selesai, barulah kita melakukan settingan pada suara tarik. Inap dan tarik ini saya menggunakan suara kunci tani satu paket, yaitu panggil kunci tani dan inap kunci tani, karena saya mencocokkan dengan jenis speaker yang dipakai. Adapun jenis speaker yang dipakai ini yaitu menggunakan Audax 61, karena karakter dari suara panggil kunci tani itu adalah ada suara anakannya. Makanya saya lebih suka menggunakan Audax 61. Oke, sekarang saya coba setting untuk panggilnya. Nah, jika di dalam ruangan kita bikin suara tariknya sedikit di atas suara inap, dan usahakan untuk penyetingan kita berdiri pada lokasi void menghadap pada tarik. Apabila dirasa suara tarik dalam ruangan itu sudah tersampaikan di posisi kita berdiri pada bibir void, insya Allah itulah suara yang pas untuk memandu burung ke dalam ruangan. Selanjutnya, apabila kita menyeting untuk suara panggil, ketika suara panggil di luar burung sudah menyahut suara panggil kita, maka settingan suara yang pas yang seperti itu, biarpun burung bermain 1 atau 2, 3 ekor, insya Allah itu settingan yang pas, karena sudah ada reaksi dari burung terhadap suara yang kita keluarkan. Tidak usah terlalu keras, yang penting enak didengar, tetangga pun enak, yang penting suaranya jelas. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan jelaskan perbedaan kenapa saya lebih dalam demonstrasi ini saya memakai Audax 61 semua, karena karakter suara kunci tani dan suara panggil kunci tani dan inap kunci tani itu karakternya dominan suara anakan pada suara panggilnya. Makanya saya memilih menggunakan Audax 61. Berbeda halnya ketika kita gunakan Audax 65 atau magnet, tentu suara yang dihasilkan akan berbeda. Ini saya beri contoh ketika kita menggunakan suara panggil 999. Ini untuk suara inapnya saya matikan dulu. Nah, ini suara panggil akan saya ubah ke suara 999. Terlihat perbedaannya ketika menggunakan speaker Audax 61. Nah, pada suara 999 ketika menggunakan Audax 61, karakter ngebass suaranya tidak terlalu kedengaran, karena settingan bitrate dari 999 ini cocok digunakan pada Audax 65. Oke kawan-kawan, ini berbeda sekali. Nah, suaranya pecah suara jika digunakan untuk Audax 61. Oke.
penggunaan speaker panggil pada gedung itu tergantung pada suara yang kita gunakan. Makanya setiap editor berbeda-beda dalam dalam membuat karya pada suara panggil. Ada yang menggunakan bitrate 256, ada yang 192, macam-macam, ada yang 132, 124, itu macam-macam. Saya pun bukan seorang editor, jadi tidak terlalu memahami, tapi saya paham karakter pada pemakaian speaker pada suara panggil ataupun tarik. Makanya di dalam gedung saya bermacam-macam, ada yang menggunakan tarik Audax 65, ada yang menggunakan full 61, jadi tergantung dari suara panggil yang kita gunakan. Nah, untuk suara yang viral saat ini yaitu suara PJW. Kenapa di PJW itu digunakan speaker Audax 61 dan 65? Coba kawan-kawan dengarkan, di PJW itu terdengar suara anakan yang seperti karakter suara akau. Nah, makanya digunakanlah Audax 61 dan digandeng dengan 65 supaya nampak terdengar karakter suara dari akaunya itu. Makanya disandingkan dengan Audax 61. Oke kawan-kawan, pada intinya dalam penyetingan suara ini tergantung pemahaman kita melihat karakter burung seperti apa. Oke, yang pastinya burung itu kan bergerak dengan insting, makanya apabila kita merubah tata sekat pada ruangan, pasti burung bisa nabrak, karena yang digunakannya itu yaitu instingnya. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan kawan paham tentang penyetingan pada tiap-tiap lantai gedung walet. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.